وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه wasallam قال, beliau bersabda, man faraqad dunya, barang siapa berpisah dengan dunia, barang siapa meninggalkan dunia, alal ikhlas, atas keikhlasan lillahi kepada Allah, wahdahu, hanya Allah saja, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Siapa yang wafat dalam kondisi imannya itu murni kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah. Barang siapa yang wafat dalam kondisi imannya itu murni, tidak tercampuran dengan kemusyrikan. Wa aqama shalah, dan dia menegakkan salat, bukan mengerjakan salat saja, tetapi menegakkan, tunaikan syaratnya, rukunnya, berjamaahnya, sunnah-sunnahnya. Di antara sempurnanya iqamatus shalah. Wa ataz zakata, dan dia membayarkan zakat. Faraqaha, maka dia meninggalkan dunia. Wallahu anhu radin, sedangkan Allah ridho kepada dia. Jadi kalau kita ini ingin meninggal dalam posisi diridhoi Allah, kita usaha untuk menunaikan 3 hal ini. Iman yang benar tanpa disertai kemusyrikan, menegakkan sholat, membayar zakat. Ini kok enggak ada puasa, enggak ada haji, enggak ada kewajiban-kewajiban yang lain, Pak? Di antara jawabannya, kalau orang itu imannya benar dan sholatnya sudah ditegakkan dengan benar, dan dia membayarkan zakatnya, itu otomatis aturan-aturan yang lain akan dia kerjakan. Karena tiangnya agama terkuat, terkokoh itu adalah sholat. Maka kalau orang sholatnya benar, tanha anil fahsya'i wal munkar, akan menghalangi dia dari pelanggaran-pelanggaran. Nah, enggak ngamalkan kewajiban-kewajiban itu bagian dari pelanggaran. Enggak mengamalkan, meninggalkan kemungkaran itu bagian dari pelanggaran. Maka kalau orang itu sudah sholatnya tegak, maknanya itu sudah perwakilan dia akan mengamalkan yang lain-lain selain sholat yang dia tegakkan. Begitu pula bayar zakat. Dia mengeluarkan harta yang telah dia kuasai, diberikan kepada orang. Ini orang yang punya sikap begini ini, dengan kesadaran begini ini, ya isyarat dia akan menunaikan hal-hal yang selain bayar zakat. Orang itu secara umum ujiannya adalah cinta dunia, cinta harta, apalagi ini hartanya sudah dia kuasai, dia keluarkan. Ini berarti perkara yang dia miliki, pengawasannya di bawah dia aja dia mau korban, apalagi yang lain-lain.
wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi menyebutkan 3 hal ini tidak berarti puasa Ramadan, tidak berarti haji umroh terus menjadi bukan kewajiban, dan kewajiban-kewajiban yang selain rukun Islam itu. Ini semacam perwakilan dari amal-amal agama. Ini perwakilan dari iman, dari ibadah, dan dari muamalah. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim qala sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Wa an Ubaidillah bin Zahar an Abi Imran an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa Sayyidina Mu'adz mengatakan, hina bu'itsa ilal Yamani, ketika beliau telah diutus ke negeri Yaman, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah pesan kepada aku. Qal, Nabi bersabda, akhlis dinaka, murnikanlah agamamu. Akhlis dinaka, murnikanlah agama kamu. Di antara maksudnya, kalau kamu amal agama, jauhkan amalan kamu itu dari perkara-perkara yang menyebabkan tidak murni. Nah, agama itu isinya iman dan amal. Imannya murni, amalnya murni. Yakfika, maka akan mencukupi kamu al-amalul qalilu, amalan yang sedikit. Kalau orang itu amal agamanya memang murni, maka andaikan amalan dia sedikit, itu pun sudah cukup untuk memastikan dia diridhai Allah, diterima oleh Allah. Apalagi kalau banyak, untungnya tentu saja tambah banyak. Jadi kalau orang itu mengamalkan agama tidak murni, walaupun sepertinya banyak, amalan yang begitu banyak nggak berguna untuk dia, karena semuanya adalah nggak diterima oleh Allah, bahkan semuanya adalah kemaksiatan. Orang yang tidak ikhlas itu adalah orang yang berbuat maksiat. Bukan sekedar amalnya nggak diterima, dia ini telah berbuat maksiat. Wa an Mus'id ibn Sa'ab an abihi radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Mus'id, dhanna, dia telah menyangka, anna lahu fadlan ala man dunahu, bahwa dia mempunyai kelebihan atas orang yang di bawahnya, min ashabi Rasulullah, dari kalangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bapaknya Mus'id ya, Sa'abnya ya, an Mus'id ibn Sa'ab, annahu, bahwasanya Sa'ab, dhanna, dia telah menyangka, anna lahu, bahwasanya dia mempunyai fadlan, kelebihan, ala man dunahu, atas orang yang di bawah dia, min ashabi Rasulullah, dari kalangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayahnya Mus'id yaitu Sa'ab itu cerita, saya dapat arahan dari Nabi ketika waktu itu saya punya perasaan bahwa saya ini lebih mulia, melebihi orang-orang yang di bawah saya. Dan akhirnya di bawah ini adalah posisi dunia. Beliau merasa lebih tinggi posisinya, melebihi orang-orang yang di bawah beliau urusan-urusan dunia, yang kastanya lebih rendah, atau nasabnya lebih rendah, atau kabilahnya lebih rendah, atau kekayaannya lebih rendah, semacam begitu. Maka oleh Nabi ditegur bahwa
bahwa justru sering datangnya pertolongan-pertolongan Allah itu sebab orang-orang yang lemah-lemah. Orang itu kalau lemah dan imannya benar, duit nggak punya, tampan juga enggak, kondang juga jauh, jadi raja juga nggak ada yang nyalonkan. Ini orang-orang yang posisinya lemah di kalangan orang beriman tuh orang yang sudah terbiasa dia ini tidak kenal dengan asbab kecuali dikit. Maka orang-orang begini malah sebetulnya orang yang gawat atau orang yang posisinya itu semestinya harus lebih kita waspadai, kita hormati karena dia ini biasa, dia dengan Allah karena di mana-mana sudah nggak digubris. Ngomongnya nggak patek digubris, datang juga nggak patek ditanggapi, pergi juga nggak ada yang merasa kehilangan gitu. Dan Nabi bersabda banyak kalangan orang yang makbul di sisi Allah itu yang bentuknya begitu itu. Di kalangan manusia kurang digubris tapi dia imannya itu murni. Ini nasihat untuk semuanya, jangan sampai kita merasa itu orangnya itu saya. Masa yang sering ketinggalan jamaah itu. Faqala maka bersabda an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama tungsaru, sesungguhnya ditolong hadir umat ini bidha'ifiha, sebab orang lemahnya umat ini, bida'watihim, dengan sebab doanya orang-orang lemah, wa salatihim, dan salatnya orang-orang lemah, wa ikhlasihim, dan ikhlasnya orang-orang lemah. Rawahun Nasai, Imam Nasai telah meriwayatkannya. Wal Bukhari juga telah meriwayatkannya biduni dzikril ikhlas, beliau tanpa menyebutkan kata-kata ikhlas. Dan riwayatnya Bukhari fi ta'watihim wa salatihim tidak ada tambahan wa ikhlas. Maka di antara orang yang makbul di kalangan umat adalah orang-orang lemah, orang-orang iman yang nggak punya asbab, maksudnya lemah dari segi asbab. Bahkan kata sebagian ulama, kalau kita lihat para anbiya yang disebutkan dalam Al-Quran itu mayoritas dari 25 itu yang sedikit asbabnya. Nabi Isa, Nabi Lot, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, zahirnya sedikit asbab. Tetapi Allah tampakkan beliau-beliau dengan sedikitnya asbab ditolong oleh Allah, yang musuhi yang punya segala macam asbab dikalahkan oleh Allah. Untuk jadi contoh kepada orang yang mau mikir bahwa itulah hebatnya agamanya Allah yang dibawa oleh para anbiya. Kalau para anbiya itu rata-rata orang-orang kaya, rata-rata para raja, nanti umat bisa salah paham, dikira menangnya pertolongan Allah itu sebabnya ya asbab-asbab itu, bukan karena agama. Maka agama dibawa oleh para anbiya, rata-rata orangnya tidak punya harta banyak, bukan raja, tetapi menang terus supaya tampak hebatnya agama karena di dalamnya mendatangkan pertolongan Allah. Sementara orang-orang yang punya macam-macam asbab tapi dia nggak ditolong Allah, asbabnya semuanya nggak ada guna. Itulah diantara rahasia kenapa Nabi kita diutus oleh Allah dalam kondisi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. An-Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak baca bisa tulis. Begitu juga para sahabatnya rata-rata nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Supaya memang Nabi dan para sahabat itu tampak
semua yang dikerjakan itu dari Allah, tidak menyadur dari orang Barat waktu itu, orang Persia waktu itu. Murni mempraktekkan ilmu langit, ilmu agama. Maka tampak bagaimana ilmu langit itu mendatangkan ridhonya Allah, keuntungan akhirat. Sebelum itu sudah keuntungan dunia, kemuliaan dan kemenangan. Ternyata ilmu-ilmu dunia yang katanya maju, sudah dikembangkan sekian ribu-ribu tahun oleh Persia Romawi, dihadapkan dengan ilmu agama itu nggak ada nilainya, hangus, terhinakan dengan ilmu agama. Maka orang-orang yang belajar ilmu agama kemudian malah lirik terkagum-kagum dengan ilmu dunia, itu orang yang tidak syukurnya sudah sampai nomor, kalau ada sebelum 1 itu sudah dapat nomor 0. Ini ilmu agama ini dipraktekkan oleh siapa saja, semuanya akan dapat ridhonya Allah pasti. Kalau ilmu dunia benernya belum pasti, apalagi untungnya. Coba sekarang banyak ilmu dunia itu anggap saja pusatnya Eropa. Coba kalau ikut orang Eropa, apa mesti kaya? Enggak belum. Apa mesti wibawa? Juga belum. Apa mesti menang? Juga enggak. Jadi ilmu-ilmu selain yang dibawa para anbiya itu serba tidak pasti, spekulasi. Ya, ilmu yang dibawa para anbiya pasti dan pasti. Coba kalau kalian jaga amal 24 jam, pasti untung, pasti pahala, wafat pasti husnul khotimah. Coba ikut teori-teori yang di luar teori agama. Yang namanya kerja, atau namanya dagang, namanya kantor, namanya sawah, namanya bisnis, semuanya serba ngambang, nggak ada janjian pasti. Yang menawarkan jasa itu lo nggak berani jamin. Sampai ilmu kedokteran yang katanya maju sampai sekarang belum bisa ngolor umat Muhammad dari 60-70 menjadi 1000 tahun juga belum bisa. Bahkan dokter-dokter yang ahli, setiap kita akan dioperasi oleh mereka, khusus operasi berat, kita sudah tanda tangan ridho dengan segala risikonya. Berarti mereka kan nggak berani jamin. Ini operasinya mungkin berhasil, mungkin tidak, mungkin mati, mungkin sembuh, mungkin tambah parah, mungkin tambah ringan. Itu semuanya di ilmu dunia begitu. Walaupun di rumah sakit tercanggih seluruh dunia, tetap tanda tangannya siap untuk ridho dengan risiko, apalagi terjadi risiko tidak menuntut dokter. Begitu pula kalau kita transaksi-transaksi di mana saja, ini sudah saling tidak ada paksaan, tidak ada. Itu sudah saling tahu bahwa tidak ada yang bisa jamin antara mereka. Di alam bawah sadarnya semua yang ngakui kami ini hanya makhluk, sama sekali nggak bisa jamin apa-apa. Tapi kalau agama itu memang dari Allah, pemilik alam semesta ini, dijamin semua. Kamu istighfar dapat pahala, baca Quran 1 huruf dapat 10 hasanah, 1 kalimat apalagi berapa, tergantung hurufnya berapa. Maka semestinya orang-orang yang bawa ilmu agama itu kasihan pada orang-orang yang bawa ilmu dunia, kasihan. Kamu capek-capek belum tentu jadi kaya, yang jelas umur kamu berlalu tanpa keuntungan. Ayo ngaji. Mestinya begitu itu. Santri malah tertarik orang-orang yang utak-utik ngurus dunia kok sepertinya enak ya. Saya tak ikut ke sana, ninggalkan ngaji. Akhirnya meninggalkan kepastian menuju kebimbangan. Allahumma shalli ala sayyidina Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi
Allah.